Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Banyumas TV dimanapun berada yang berbahagia, Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala innal ladzina amanu yuhibbul fahisyata bijahalatin fil ladzina amanu lahum adzabun alim al-ayah. Para pemirsa Banyumas TV yang berbahagia, banyak sekali kawan-kawan kita yang tahun kemarin menikmati berbuka puasa bersama-sama, melaksanakan ibadah sholat tarawih. Akan tetapi kali ini mereka tidak bisa untuk melaksanakan puasa kali ini. Itu adalah rahasia Allah yang bagaimanapun itu harus kita terima. Makanya ketika kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa, marilah kita bersama-sama melaksanakannya dengan baik dan khusyuk. Karena sebagaimana Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali ini, bahwa ketika dia bertanya, kenapa engkau tidak jadikan umatku seperti umat masa lampau? Bagaimana dengan umat masa lampau? Umat masa lampau itu mereka memiliki usia yang panjang, bahkan di atas 90 tahun, ada yang 100 tahun, bahkan lebih dari itu. Tapi sekarang rata-rata adalah 90 ya, kemudian itu sudah sangat maksimal. Kemudian jawab Allah bahwa manusia itu sebenarnya diberi jalan yang terbaik. Tidak perlu harus usianya panjang, akan tetapi harus memanfaatkan salah satu berkah yang menimbulkan dia menjadi baik itu adalah bagaimana dia bisa mengoptimalkan puasa pada bulan Ramadan. Isilah hari-hari yang baik, Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang baik. Nah, itulah bahwa puasa Ramadan telah menjadikan kita memiliki hidup yang berkualitas meskipun usia kita tidak harus panjang. Akan tetapi bagaimana kita memanfaatkan usia kita secara baik, khususnya itu adalah di bulan Ramadan. Para pemirsa Banyumas TV yang berbahagia, kali ini saya akan menengok dari fenomena kita di sekitar kita. Bagaimanapun tidak bisa lepas kita kesehariannya dengan apa yang disebut dengan media sosial. Setiap orang itu pasti menggunakannya. Baik itu anak kecil, dewasa, bahkan orang tua itu menggunakannya. Bagaimana kemudian kita pada bulan Ramadan ini tetap memanfaatkan media sosial akan tetapi dengan berakhlakul karimah. Banyak sekali kemanfaatan yang kita peroleh ya, yang bisa kita ambil dari kita menggunakan media sosial. Antara lain kita bisa lebih dekat dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita. Kemudian kita bisa mengambil informasi, bisa men-sharing informasi. Kemudian kita bisa mengaktualisasikan diri di kelompok-kelompok. Kemudian kita jarak yang jauh itu bisa semakin dekat karena kita banyak sekali dimanfaatkan dengan media sosial. Akan tetapi di sisi lain ya banyak sekali dampak yang sangat buruk ya. Kita melihat banyak sekali beberapa fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kaitannya dengan kesehatan. Orang yang terlalu banyak menggunakan media sosial ya, apalagi di bulan puasa ini. Banyak sekali waktu yang terbuang kemudian untuk menunggu maghrib ya. Mereka itu hanya menggunakan media sosial dari pagi, siang, sore sampai dengan maghrib tiba, hanya media sosial yang digunakan sampai berdampak pada kesehatannya. Matanya rusak dan seterusnya. Kemudian di satu sisi banyak sekali tayangan-tayangan pornografi, tayangan-tayangan hate speech ataupun ujaran-ujaran kebencian yang itu akan bisa merusak terhadap kepribadian kita. Dan sebenarnya banyak sekali yang kita lihat ya, dari mulai penipuan-penipuan,
kemudian mereka mengunduh, mendownload beberapa informasi yang tidak berizin, itu adalah dampak dari negatifnya media sosial. Akan tetapi bagaimana sikap kita sebenarnya sebagai seorang muslim, apalagi di bulan puasa ini, kita bisa memanfaatkan itu dengan baik. Yang pertama, kita itu harus berpegang teguh kepada Undang-Undang ITE, ya. Undang-undang tentang bagaimana kita melakukan digital, terutama itu adalah ayat 37 ya, pasal 3 ya. Ini benar-benar kita tidak boleh untuk menyebarkan berita bohong, apalagi bahwa kebohongan itu akan mengurangi. Kemudian jagalah kita itu untuk selalu membuli kepada orang lain. Perkataan kita itu dijaga, karena sebenarnya apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, dan apa yang kita lakukan, dan kemudian apa yang kita upload itu adalah merupakan kepribadian kita. Sehingga jika itu tidak perlu, apalagi tidak memberikan dampak yang positif kepada pembacanya, itu nanti justru akan mempengaruhi mereka semakin buruk. Ingat bahwa pikiran kita itu seperti mesin algoritma, artinya bahwa ketika situasi di dalam grup ataupun di dalam komunitas grup itu adalah jelek ya, maka kita itu akan terpengaruh, sehingga paling tidak kita jadikan kita itu sebagai orang yang akan mempengaruhi bagaimana agar supaya grup ataupun juga TikTok ataupun Instagram dan yang lainnya itu menjadi baik. Kita beri sebuah informasi yang bagus, kemudian kita mengupload beberapa informasi yang baik, dan itu akan memberikan manfaat kepada orang banyak. Apalagi bahwa kita harus puasa media sosial, bukan berarti kita lepas sama sekali, akan tetapi kita selalu mengupload, selalu memberikan contoh, selalu mempergunakan itu dalam kerangka yang positif. Ingat bahwa diri kita, aktualisasi kita itu ada di media sosial. Ketika kita melakukan satu perkataan yang buruk, tulisan yang buruk, itu menunjukkan pada kepribadian kita. Untuk itu, para pemirsa Banyumas TV yang berbahagia, marilah kita gunakan media sosial kita itu dengan baik. Puasa kita betul-betul menjaga kita untuk selalu menghargai pendapat orang lain, untuk selalu mengupload hal-hal yang baik, untuk selalu memberikan kata-kata yang bijak, untuk memberikan contoh di masyarakat sekitar yang akan membaca dan akan melihat. Kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.